Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan anak secara umum dan Islam beserta fitrahnya. Perkenalkan, nama saya Siska Oktaviani dengan NIM 12421000118. Saya fasilitasi, NIM saya 12421000012. Saya Dea Ramadhanti Solihin dengan NIM 12421000116. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan dalam teori umum. Secara umum, kata pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama mengalami perubahan. Namun, secara khusus, karena aturan keilmuan psikologi, kata pertumbuhan berbeda dengan kata perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan dalam ukuran tubuh yang dapat diukur. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Jadi, konsep perkembangan lebih mengarah ke transformasi fisik yang jelas, seperti dari kecil menjadi besar, dari pendek atau rendah menjadi tinggi, dan lain sebagainya. Pada umumnya, pertumbuhan dibatasi pada pertumbuhan struktural dan fungsional dalam pembentukan jasmani seseorang. Mulai dari janin, yaitu melalui periode prenatal atau dalam kandungan, lalu postnatal, yaitu setelah kelahiran, dan kedewasaan. Namun, kecepatan pertumbuhan setiap orang berbeda-beda sesuai dengan usia. Di sisi lain, perkembangan berfokus pada kematangan alat-alat tubuh. Dalam KBBI, perkembangan mengacu pada proses berkembangnya sesuatu. Perkembangan dalam diri seseorang dimulai sejak lahir sampai meninggal dunia. Dengan kata lain, manusia berkembang sepanjang hidupnya. Namun, setiap anak memiliki tempo perkembangan yang unik. Ada beberapa aspek-aspek dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang pertama ada pertumbuhan fisik, yang kedua intelektual, yang ketiga emosi, yang keempat sosial, yang kelima bahasa, yang keenam bakat khusus, yang terakhir ada sikap, nilai, serta moral. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama ada faktor natur, yaitu hereditas atau keturunan, seperti gen dan karakteristik dasar yang merupakan sifat alami. Yang kedua, faktor natur, yaitu didikan atau pola asuh serta lingkungan. Dalam surat An-Nahl ayat 78, di sini saya akan menjelaskan bahwa pentingnya banding manusia untuk mengembangkan potensi fitrah sesuai dengan aturan dan perpanduan Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui Al-Qur'an dan hadis. Manusia memiliki kemampuan alami untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Namun, lingkungan, pendidikan, serta berbagai faktor eksternal lainnya akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mengaktualisasikan potensi. Jika seseorang melakukan keburukan, maka ia telah menyimpang dari fitrahnya dan perlu usaha untuk kembali kepada jalan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, yaitu memiliki kecenderungan kepada kebaikan sekaligus potensi mengenai keburukan. Namun, perkembangan fitrah ini bergantung pada pendidikan dan lingkungan yang membentuknya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi aspek penting dalam memaksimalkan potensi manusia, baik dari segi intelektual, spiritual, maupun emosional. Dan selanjutnya yaitu dari surat Al-Mu'min ayat 12-15, bahwasanya penjelasan di sana itu bahwa penciptaan manusia merupakan proses yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tahapan-tahapan yang jelas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 12-15. Tahapan penciptaan manusia terdiri dari yang pertama yaitu fase tanah. Manusia berasal dari saripati tanah yang kemudian menjadi sumber kehidupan manusia melalui makanan. Dan yang kedua yaitu
fase nutfah. Proses pembentukan manusia dimulai dari air mani atau sperma yang bertemu dengan sel telur dalam rahim. Nah, dan yang ketiga yaitu fase alaqah. Zigot berkembang menjadi segumpal darah yang melekat di dinding rahim. Dan yang keempat yaitu fase mudghah. Fase mudghah ini yaitu terbentuknya segumpal daging yang mulai menyerupai janin. Dan yang kelima yaitu fase tulang dan daging. Tulang mulai berbentuk dan kemudian dilapisi oleh daging. Organ tubuh mulai berkembang. Dan yang keenam yaitu fase penciptaan makhluk yang berbentuk lain. Janin semakin berkembang hingga sempurna sebagai manusia. Dan setelah lahir, manusia mengalami 3 fase. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak. Dalam masa kanak-kanak ini adalah masa pertumbuhan dan ketergantungan kepada orang tua. Dan yang kedua yaitu masa dewasa. Masa dewasa ini adalah puncak kekuatan fisik dan mental secara awal kewajiban syariat. Dan yang ketiga yaitu masa tua. Dalam masa tua ini yaitu fase melemahnya fisik dan mental hingga akhirnya mencapai kematian gitu. Jadi keseluruhan Konsep fitrah anak usia dini. Fitrah adalah potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia ketika lahir, yang mana potensi tersebut akan dikembangkan melalui lingkungan, keluarga, dan juga pendidikan. Meskipun anak terlahir secara fitrah, pengaruh lingkungan dan juga keluarga akan sangat menentukan. Pada tahapan perkembangan anak, mengembangkan semua fitrah adalah hal yang penting. Maka, adapun 7 metode perkembangan anak secara fitrah. Yang pertama, fitrah keimanan. Anak akan membangun imaji positif melalui kesolehan dan keteladanan yang mana dapat diajarkan dengan ibadah ataupun mengenalkan ciptaan-ciptaan Allah. Yang kedua, fitrah belajar dan bernalar. Anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, anak dapat diberi ruang untuk belajar, bergerak, dan juga bermain. Yang ketiga, fitrah bakat. Fitrah bakat adalah potensi yang dimiliki anak ketika anak lahir. Fitrah bakat ini menjadi hal yang unik pada setiap anak. Yang keempat, fitrah seksualitas. Di umur 3-6 tahun, anak dapat berdekatan dengan kedua orang tuanya supaya anak dapat membedakan gender ataupun identitas dengan hal yang sederhana dapat dibedakan dengan pakaian ataupun permainan. Yang kelima, fitrah estetika dan bahasa. Dengan memberikan ruang kepada anak-anak untuk berekspresi keindahan melalui coretan, lukisan, ataupun bunyi. Yang keenam, fitrah individualitas dan sosialitas, yang mana anak dapat diajarkan bersosial dengan cara berbagi, tolong-menolong, ataupun bersimpati. Yang keempat, fitrah jasmani, dengan konsisten terhadap 4 pola hidup sehat, yaitu pola makan yang baik dan teratur. Yang kedua, pola tidur sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Yang ketiga, pola gerak, yaitu dengan berolahraga ringan. Keempat, pola kebersihan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.